Wa yahrumu dan haram 'alal junubi atas orang yang junub, ay artinya al muhditsi, yaitu orang yang berhadas, hadasan akan hadas awsata yang sedang. Jadi ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa hadas itu ada dua, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Dan juga ada yang mengatakan, berpendapat bahwa hadas itu ada tiga, ada hadas kecil, hadas sedang, dan juga hadas besar. Nah, di kitab ini berpendapat bahwa hadas itu ada tiga. Yang pertama hadas kecil yang telah kita bahas, yaitu orang yang wudunya batal atau orang yang tidak punya wudu, itu disebut hadas kecil. Nah, yang saat ini kita mau bahas adalah orang yang junub, yang termasuk ke dalam hadas yang sedang. Sittatu asya'a, ada 6 perkara. Jadi yang diharamkan bagi orang yang junub ada 6 perkara. Ahaduha, bermula yang pertama yang diharamkan bagi orang yang junub itu as-salatu, salat. Lil hadisi, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu, tidak menerima siapa Allah salatan akan salat, bi ghairi tahurin, dengan tanpa bersuci, wala sadaqatan, dan tidak menerima sedekah, min gululin, dari yang gulul. Wal gululu, bermula gulul itu bidomil aini, dengan didomahkan ainnya, al mu'jamati, yang bertitik. Ain yang bertitik didomahin, berarti goin, gonya didomahin jadi gulu, gu. Itu al haramu, haram. Jadi orang yang junub haram untuk sholat, karena hadis Nabi mengatakan Allah tidak akan menerima sholat seseorang kecuali ia bersuci, kecuali ia suci. Dan Allah tidak akan menerima sedekah seseorang dari yang haram. Qala, telah berkata siapa? An-Nawawi, Imam Nawawi, amma idza lam yajid, adapun apabila tidak memperoleh siapa al-junubu, orang yang junub, ma'an akan air, wala turaban, dan tidak menemui orang yang junub akan debu, fa innahu, maka sesungguhnya yusalli, itu salat, lihurmatil waktu, salat dihormatil waktu, alal hasabi, atas menurut halihi, keadaannya. Jadi orang yang junub ketika ia mau mandi gak mendapati air atau mencari debu dia gak nemu juga, gak bisa bertayamum, maka dia harus tetap sholat, namanya sholat dihormatil waktu. Wa yahrumu, dan haram alaihi, atas orang yang junub, apa? Al-qiraatu, membaca Al-Quran, kharijas salati, di luar salat. Jadi orang yang junub haram untuk membaca Al-Quran di luar salat. Wa yahrumu, dan haram alaihi, atas orang yang junub, ayaqra'a, akan membaca Al-Quran, fi salati, di dalam salat, mazada, apa-apa yang melebihi alal fatihati, atas surat Al-Fatihah. Haram membaca ayat Al-Quran selain surat Al-Fatihah ketika sedang sholat lihurmatil waktu, bagi orang yang junub, Jadi nggak boleh baca surat-surat lain. Kalau Fatihah boleh, nggak usah baca surat-surat pendek karena haram jadinya. Wa hal yahrumu qiraatul Fatihati, apakah haram membaca surat Al-Fatihah ketika sholat dihormatil waktu bagi orang yang junub? Haram enggak? Padahal surat Al-Fatihah itu termasuk ke dalam
surat-surat dalam Al-Quran. Fihi, pada yang demikian itu wajhani, ada dua pendapat. Jadi ada dua pendapat boleh atau tidaknya membaca Al-Fatihah di dalam sholat ketika sholat dihormatil waktu bagi orang yang junub. As-sahihu, bermula yang paling sahih, al-mukhtaru, dan yang dipilih, annahu, bahwasanya la yahrumu, tidak haram membaca Al-Fatihah ketika salat dihormatil waktu bagi orang yang junub. Bal yajibu, bahkan wajib. Fa inna salata, kenapa wajib? Karena sesungguhnya salat la tasihu, tidak sah apa salatnya, illa biha, kecuali dengan baca surat Al-Fatihah. Fatihah itu rukun dalam salat. Kalau salat nggak pakai Fatihah, salatnya nggak sah. Maka boleh salat dihormatil waktu bagi orang yang junub membaca surat Al-Fatihah. Ya nggak boleh itu baca surat-surat lain selain surat Al-Fatihah. Boleh. Pendapat yang pertama nih. Wa kama, dan sebagaimana jazat, boleh apa salatu, salat lidorurati, karena keadaan darurat, ma'al janabati, serta keadaan junub, tajuzu, maka boleh apa al-qiraatu, membaca surat Al-Fatihah, karena darurat boleh jadinya. Yang penting jangan baca surat pendek. Wasani, dan pendapat yang kedua, la yajuzu, tidak boleh baca surat Al-Fatihah ketika sholat dihormatil waktu bagi orang yang junub. Bal yati, akan tetapi mendatangkan bil azkari, dengan zikir-zikir, allati yati, yang datang biha dengan zikir, al-ajizu, oleh orang yang lemah, alladzi la yahfazu, yang tidak hafal, syai'an, akan sesuatu, minal Quran, dari Quran. Sebagaimana orang yang enggak bisa baca Al-Fatihah, maka dia boleh tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat. Orang udah susah buat menghafal, nggak bisa sama sekali, nggak bisa buat ngapal, pokoknya dia boleh nggak baca surat Al-Fatihah, diganti dengan zikir-zikir. Tapi kalau sekarang kayaknya hampir nggak ada orang yang nggak hafal Al-Fatihah. Kebangetan kalau nggak hafal surat Al-Fatihah. Wasaniha, dan bermula yang kedua, yang diharamkan bagi orang yang junub itu at-tawafu, tawaf, li khabaril hakimi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. At-tawafu, bermula tawaf, bil baiti, di Baitullah, itu salatun, itu salat. Ai, artinya ka salati, seperti salat, bi satri, di dalam menutup aurat, wa taharati, dan di dalam bersuci. Yang kedua yang diharamkan bagi orang yang junub yaitu tawaf, karena tawaf disamakan dengan sholat. Yang membedakan, udah pernah kita bahas, membedakan adalah kalau sholat nggak boleh berbicara, kalau tawaf boleh berbicara, tapi bicaranya bicara yang baik-baik. Wasalisuha, dan bermula yang ketiga yang diharamkan bagi orang yang junub, mashul mushafi, menyentuh mushaf. Qala, telah berkata siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, idza kataba, apabila menulis, siapa al-junub, orang yang junub, awil muhditsu, atau orang yang berhadas, mushafan, akan mushaf, in kana, jika ada, yahmilu, membawa, siapa orang yang junub, al-waraqata, akan kertas, wa yamassuha, dan menyentuhnya, halal kitabati, ketika menulis, fahuwa, maka yang demikian itu haramun, haram. Maksudnya, kata Imam Nawawi, apabila seseorang menulis ayat Al-Quran untuk diniatkan dijadikan mushaf, nah ketika nulis itu dia menyentuh mushafnya, maka haram. Jadi kalau nulis kan kadang tangan nempel tuh, kalau nempel. Nah, ini haram bagi orang yang junub.
Wa illam yahmilha, dan jika tidak membawa, walam yamasha, dan tidak menyentuh, fa fihi, pada yang demikian itu salah satu aujuhi, ada 3 pendapat. As-sahihu, pendapat yang paling sahih, jawazuhu, boleh. Jadi wasani, dan yang kedua tahrimu, haram. Wasalithu, dan yang ketiga yajuzu lil muhdisi, boleh bagi orang yang berhadas. Wa yahrumu alal junubi, haram bagi orang yang junub. Nah, ketika nulisnya dia nggak menyentuh, maka ada 3 pendapat. Pendapat yang paling sahih itu boleh kalau nulisnya nggak menyentuh mushaf. Nulis mushaf nih, dia nggak nyentuh, cuma megang pensil atau megang pulpen, ini nggak haram, boleh bagi orang yang junub pada pendapat yang sahih. Nah, pendapat yang kedua haram. Jadi ada pendapat yang membolehkan, ada pendapat yang mengharamkan. Nah, pendapat yang ketiga adalah boleh kalau hanya berhadas, yaitu ketika orang nggak punya wudhu, dia boleh nulis tanpa menyentuh. Bagi orang yang nggak punya wudhu, tapi bagi orang yang junub tetap haram. Tapi yang namanya ayat Quran wajib kita muliakan, atau mushaf biasanya gini, ada Quran udah jelek, udah sampulnya udah pada rusak, warnanya udah pada kusam, ini udah nggak dipakai, karena tempatnya dipakai untuk menyimpan mushaf-mushaf yang baru, maka mushaf-mushaf yang lama ini nyimpennya sembarangan. Bahkan banyak terjadi seperti ini tuh di masjid-masjid, di majlis, bahkan di musola, ditumpuk-tumpuk, yang Qur'annya di bawah, di atasnya itu ada barang-barang yang lain, ada benda-benda yang lain. Ini kurang pantas. Maka mushaf itu yang kita sebut dengan Al-Quran, walaupun sobek, maka tetap kita muliakan karena tertulis ayat-ayat Quran, tertulis kalamullah, maka wajib kita untuk memuliakan. Kendati pun udah nggak dipakai, simpannya yang benar. Jangan sampai menyimpannya tempat yang dihinakan. Kadang nyimpannya di gudang ada Quran, masya Allah. Ini bahaya. Kalau itu sengaja kita letakkan di situ, di tempat yang memang kita tahu itu tempat yang nggak baik, tapi Quran kita taruh situ, berarti kan sengaja. Maka sebagian ulama mengatakan hal tersebut jatuh pada kekafiran, naudzubillah. Ini sering terjadi, bahkan di rumah-rumah juga kadang begitu, naruh Qurannya sembarangan. Kalau orang dulu tuh apik, kadang Quran tuh taruh di paling atas, di atas lemari, paling tinggi, walaupun memang mau dibaca ataupun kagak, naruhnya itu apik. Nggak sembarangan naruh, nggak sembarangan meletakkan. Ta'zimnya luar biasa tuh, sifat memuliakan Al-Qurannya luar biasa. Maka ini yang perlu kita contoh dari orang-orang tua kita terdahulu. Mereka nggak banyak tahu tentang ilmu, tapi tentang masalah adab, masalah akhlak mereka nomor 1. Maka orang dulu tuh berkahnya banyak. Kenapa berkahnya banyak? Karena sedikit ilmunya tapi dipraktekkan.